Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW nantinya kita akan mendapat syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan materi tentang Al-Quran dan wahyu. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai ialah menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Itulah yang kompetensi yang akan dicapai untuk peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama, menjelaskan nama-nama Al-Quran, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Adapun peta konsep, memahami pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan perilaku Qur'ani atau implementasi dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, marilah kita memasuki materi, yaitu yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini ada dua, menurut bahasa dengan menurut istilah. Yang sering didengar adalah segi etimologi ataupun terminologi. Menurut para ulama, ada 5 pendapat menurut ulama yang akan dibahas pada kesempatan hari ini tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa atau etimologi. Yang pertama, menurut Ahliyani wafat 215 Hijriah, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti masdar dari kata kerja qara'ah yang artinya membaca. Kemudian, pendapat ini berdasar dari dalil dari pendapat ini adalah Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Al-Asy'ari wafat 324 Hijriah. Kata Quran berasal dari lafaz karana, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Selanjutnya, menurut Al-Farrah wafat 207 Hijriah. Asal kata Al-Quran adalah lafaz qara'inun, yang merupakan bentuk jamak dari kata Qur'anah, berarti petunjuk atau indikator. Kemudian selanjutnya, menurut Az-Zujaj wafat 331 Hijriah. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qar'u yang mengikuti susunan atau pola wazan fa'alan, yang artinya Al-Jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surah-surah dan ayat-ayat memuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Selanjutnya, menurut Asy-Syafi'i wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam, nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, Zabur, Taurat, dan Injil.
Abu Suhbah menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat paling tepat. Memang pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur. Kemudian, pengertian Al-Quran menurut terminologi atau secara istilah. Yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Khudari Baik dalam kitab Tarik At-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Khudari Baik mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran ialah lafaz firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir dan ditulis dalam mushaf, dan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya pendapat yang kedua, Subki Saleh. Subki Saleh mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari segi pendapat di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Selanjutnya ialah nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama. Kitab Al-I'tiqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Adapun beberapa nama Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering diletakkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Pendapat ini dinukilkan kepada Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Selanjutnya berada di dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 204. Selanjutnya terdapat juga dalam Quran surah Taha surah ke-20 ayat 2. Dan terdapat juga di Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 37, Quran surah Al-Hijr surah 15 ayat 87, Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97, Quran surah Al-Hijr surah ke-17 ayat 9, Quran surah Al-Hasyr surah ke-59 ayat 21, dan Quran surah Al-Buruj surah ke-85 ayat 21. Kemudian nama yang kedua yaitu Al-Kitab. Al-Quran sering disebut sebagai Al-Kitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah
Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Pendapat ini, nama ini diambil dalam Quran dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 3. Selanjutnya, nama yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Selanjutnya nama yang keempat, Az-Zikrah. Az-Zikrah artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Az-Zikrah terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikrah wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Selanjutnya, yang kelima, At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebutan Tanzil ini antara lain terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu telah merupakan keterangan sifat, fungsi, atau indikator Al-Quran. Selanjutnya adalah menganalisis perilaku orang-orang yang memahami Al-Quran. Selanjutnya adalah implementasi dari pengajaran Al-Quran itu sendiri atau pemahaman yang harus dimiliki atau dimengerti tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan manusia yang berkaitan dengan keimanan, akidah, tuntunan ibadah, budi pekerti, dan lain-lain. Akidah adalah ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar atau kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran juga berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni salat, puasa, zakat, dan haji. Jadi Al-Quran adalah suatu tuntunan atau panutan yang harus menjadi acuan dasar dalam kehidupan manusia. Demikian pada materi pada hari ini. Apabila ada kata salah, saya minta maaf. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.